Ada apa aja dok emang selain olahraga yang bisa menyebabkan cedera otot? Nah, kalau misalnya kita eh, naik tangga ya, tadi Mm-mm. kan kalau stasiun tuh Iya benar. naik turun tangga gitu. Mm-mm. Kadang kan kita lagi lihat handphone gitu kan, atau lagi dipanggil orang gitu. Hmm. Kita satu tangga gak keinjek, Hmm. ya kan? Terus biasanya jatuh gelundung gitu kan. Kalau cuman jatuh, ya memar otot. Tapi Uh-uh. ada kalanya tindakan tidak hati-hati ketika naik turun tangga itu bisa menyebabkan bukan cuma hanya cedera otot, tapi Hmm. juga robek dari tendonnya. Hmm. Yang ngebahas temanya adalah cedera otot. Ini mungkin sering Anda rasakan, apalagi bagi Anda yang jarang olahraga. Terus ini sering terjadi ya sahabat Sonora ya. Jarang olahraga tapi tiba-tiba diajak, yuk lari yuk." Atau kalau cowok tuh seringnya adalah futsal yuk, padahal jarang olahraga. Nah, tiba-tiba lah terjadinya cedera otot. Tapi ternyata ya, cedera otot ini juga tidak hanya dirasakan bagi aktivitas fisik atau olahraga saja. Ada apa aja dok emang selain olahraga yang bisa menyebabkan cedera otot? Nah, kalau misalnya kita eh, naik tangga ya, tadi Mm-mm. kan kalau stasiun tuh Iya benar. naik turun tangga gitu. Mm-mm. Kadang kan kita lagi lihat handphone gitu kan, atau lagi dipanggil orang gitu. Hmm. Kita satu tangga gak keinjek, Hmm. ya kan? Terus biasanya jatuh gelundung gitu kan. Kalau cuman jatuh, ya memar otot. Uh-uh. Tapi ada kalanya tindakan tidak hati-hati ketika naik turun tangga itu bisa menyebabkan bukan cuma hanya cedera otot, tapi Hmm. juga robek dari tendonnya. Hmm. Tendon itu adalah jaringan yang menghubungkan antara otot Mm-mm. dengan tulang. Oke. Yang paling sering itu robeknya tuh di daerah lutut, di Hmm. daerah belakang tumit. Nah, itu nggak cuma naik turun tangga, tapi misalnya kita lagi jalan nih, Hmm. terus kejeblos lubang. Hmm. Atau misalnya kita lagi jalan, tiba-tiba kita berbalik ke kanan, muter gitu, atau berbalik ke kiri gitu. Hmm. Itu juga bisa menyebabkan robekan pada tendon. Oke. Jadi Selain Mm-mm. banyak sekali Banyak sekali. yang bisa terjadi. Kebentur lagi belum kan? Mm-mm. Nah, kalau Terus langsung aktivitas biru, memar. aktivitas simpel, Dok, misalkan nih kayak ngangkat yang berat-berat apa sih, ngangkat galon gitu misalkan, itu bisa juga nggak Hmm, berpotensi untuk cedera otot kalau kitanya nggak kuat? bisa, Bisa, Dok. bisa. Oke, Mm-mm. jadi Makanya mm-mm. mesti sering olahraga Itu lagi supaya ototnya itu kuat. larinya ke olahraga lagi ya, Dok ya? Iya, karena kalau kita terbiasa olahraga, Heeh. otot-otot kita masa ototnya besar Iya. dan ototnya itu kuat gitu, Mm. maka dia bisa memegang tubuh kita dengan baik gitu, sehingga yang namanya keseleo, yang namanya apa eh, pegelinu Hmm. itu lebih sedikit kemungkinannya terjadi daripada orang yang benar-benar kaum rebahan. Cedera otot tuh sama nggak sih, Dok, sama nyeri otot atau beda? Nyeri otot merupakan sebuah gejala Mm-mm. dari cedera otot. Oke, itu salah Jadi satu bisa gejalanya. nyeri, bisa panas, bisa bengkak, bisa Hmm. merah gitu, bisa Hmm. rasanya kayak kebakar gitu. Mhm. Tapi sebelum itu dok, saya mau tanya dulu kenapa sih kita bisa sampai cedera otot tuh? Apakah karena memang otot kita karena jarang olahraga otot kita jadi lemah kah atau kenapa sih gitu? Kalau dibilang penyebabnya sebetulnya masih terjadi kontroversi. Gimana tuh? Jadi kita masih tidak tahu sebenarnya cedera otot ini terjadi karena apa. Mm-mm. Jadi dulu kita mengatakan bahwa oh ini kalau kita lagi aktivitas gitu, Mm. misalnya eh, olahraga gitu, Mm. terus terjadi eh, oh dia karena bergerak terus terjadi hasil metabolisme. Jadi kalau
Ibarat kata kalau kita lagi memasak, kan kalau kita bergerak kita butuh energi. Nah, energi itu harus dimasak dalam tanda kutip. Nah, dalam proses memasak, kalau di dapur kan, timbul asap, timbul bau, timbul panas gitu. Nah, itu sisa-sisa metabolisme itu yang katanya menyebabkan rasa nyeri pada otot yang bikin kita tuh jadi nggak enak gitu. Tapi apakah itu ada juga teori yang lain yang mengatakan, bukan itu, terjadinya pegel-pegel, terjadinya nyeri otot sesudah olahraga itu bisa karena saraf-sarafnya itu kayak tertekan gitu. Jadi banyak masih yang memperdebatkan ini sebenarnya kenapa gitu. Jadi sampai sekarang belum ada persatuan pendapat antara mereka. Jadi kita tunggu aja penyebabnya itu karena, tapi pada umumnya pemicunya itu yaitu tadi yang di segmen 1, bahwa orang yang nggak pernah olahraga tiba-tiba olahraga, nggak pernah nyobain jenis olahraga tertentu, nyobain ini, intensitasnya tinggi, terus tiba-tiba lama, durasinya dipanjangin gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi faktor pemicunya ya seringnya adalah karena itu tadi ya, soal aktivitas fisik ya, intensitasnya mungkin terlalu digenjot, jadinya itu juga. Jadi kalau gitu artinya semakin tinggi intensitas aktivitas fisik, maka artinya potensi untuk cedera ototnya juga makin tinggi dok. Kalau gitu. Terlepas dari. Nggak cuman itu aja, tapi juga gerakan-gerakan yang misalnya tiba-tiba cepat, tiba-tiba berhenti. Misalnya kayak main tenis atau main basket. Itu kan kejar bola terus berhenti gitu. Atau futsal juga bisa ya, bola ya. Ya, futsal juga. Nah, itu juga resikonya tinggi. Atau gerakan yang tiba-tiba berputar gitu. Misalnya nari, tapi basket juga kan gitu. Kalau bolanya kemana kan dia tiba-tiba muter gitu. Nah, gerakan yang tiba-tiba juga berpotensi menimbulkan cedera otot. Tapi ternyata saya baru tahu loh, kalau main HP aja atau kerja itu juga ternyata bisa memicu buat cedera otot ya dok ya? Iya, karena kalau kita main HP, kita jarang ya main HP cuma 5 menit ya. Iya. Sampai subuh bahkan. Sahabat Sonora coba komen, saya cuma 5 menit dok, jarang. Kalaupun ada orang lengkap gitu. Biasanya kan main handphone tuh 2 jam, gitu, 2 jam, paling cepet tuh setengah jam. Karena kan harus ngecek, WhatsApp-nya, online-nya, Telegram-nya, IG-nya, TikTok-nya. Padahal gitu kan. notifnya nggak ada sih. Nggak ada. Okay. Belum karena pekerjaan. Misalnya Mas Sony, kalau posisi bangku dengan posisi layar, atau misalnya orang yang ngetik gitu ya, kalau posisi layarnya dengan papan ketiknya dengan bangkunya itu tidak tepat, maka bisa terjadi pegel linu di pundak yang nggak sembuh-sembuh kalau posisi bekerjanya tidak diperbaiki gitu. Jadi cari akarnya, akar penyebab masalahnya, diperbaiki, baru bisa tidak minum obat gitu. Baik. Mudah-mudahan cukup menjawab untuk Ibu Septi. Ada juga Pak John di Jakarta. Apakah tendon robek nih bisa sembuh 100% seperti sebelum cedera? Iya, terima kasih Pak John di Jakarta atas pertanyaannya. Selamat malam. Ini tendon robek ini kejadian yang bukan langka ya. Beberapa sudah terjadi dan memang kalau ditanya terapinya itu bisa menyembuhkan 100% atau tidak, hampir 100% bisa ya, karena bisa dilakukan penjahitan tendon. Jadi tendon yang robek itu jadi dibuka terus dijahit gitu. Tapi keputusan untuk menjahit tendon dengan operasi atau mengatasi robek tendon tanpa operasi, tanpa dijahit, itu keputusannya itu diambil atas beberapa pertimbangan. Umur orangnya, aktivitas orangnya, pekerjaan orangnya apa. Kalau dia umurnya masih muda, orangnya sangat aktif, misalnya kerjanya sebagai misalnya yang membutuhkan, misalnya dia yang paling sering robek kan antara yang di lutut atau yang di tumit. Kalau misalnya dia kerjanya atlet, ya sebaiknya ditangani dengan serius. Tapi kalau misalnya dia sudah mungkin udah sepuh, udah mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, di mana posisinya
kebanyakan cuman duduk aja, dan kalau jalan juga nggak jauh-jauh banget, dan sudah tidak membutuhkan kaki untuk mendapatkan prestasi atau untuk melakukan pekerjaannya, biasanya itu dipilih yang tidak dilakukan operasi gitu. Tapi kalau dilakukan operasi, bagaimanapun ada resiko gitu. Resikonya apa? Ya paling gampang infeksi gitu. Jadi memang pertimbangan ini diambil orang per orang. Akan dijahit atau tidak, pertimbangannya orang per orang, dan apakah bisa pulih 100%. Kalau secara fungsi bisa pulih 100% apabila penanganannya tidak terlambat, tidak terjadi komplikasi, dan selama ditangani dengan profesional dan orang yang nggak bandel. Kadang-kadang kan jangan berdiri dulu ya, orangnya berdiri napak gitu. Nah, selama semuanya berjalan dengan baik, secara fungsi bisa kembali pulih 100%, tapi kalau namanya secara ototnya, secara tendonnya ya, kalau dijahit ya tentu ada bekas jahitannya misalnya. Atau kalau misalnya tendonnya itu parah banget rusaknya, diambil tendon dari tempat lain, dijahitkan ke tendon tersebut, jadi kayak grafting gitu. Ya tentu ada bekas-bekasnya.